Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Kedai Bang Pen Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Effendi. Saya di sini akan membahas atau memberitahu bagaimana cara menyajikan soto mie supaya tamu itu tekstur makanannya itu tetap tidak berubah ya guys ya, dan juga tamu itu tidak komplain. Oke guys, simak video berikutnya. Let's go. Oke guys, di sini kita itu mendahulukan kolnya dulu ya. Kolnya yang udah diiris kecil-kecil seperti inilah contohnya guys ya. Supaya nanti kalau sudah terisi semua, ini kalau disiram dengan kuahnya, teksturnya ini panasnya di bawah guys. Kuahnya itu panasnya di bawah karena kita menyajikan ke customer itu tekstur kolnya ini sudah lembut guys. Jadi tamu itu tidak komplain kolnya keras ataupun apa. Sebenarnya ini cara yang sangat-sangat simpel ya guys ya. Ada lagi cara lain seperti direndam dulu ke air panas ataupun direndam ke kuahnya. Itu sangat lama ya guys ya. Kalau kita mendapatkan customer rame ya guys ya, susah. Di kitanya sendiri bisa keteter ya guys ya. Oke guys, di sini saya sudah menyiapkan irisan daging ya guys ya. Udah diiris dadu. Sebelum diiris dadu ini guys, ini dagingnya ini sudah kita rebus ya dengan bumbu ya guys ya. Sampai dagingnya ini lembut sehingga orang makannya tidak alot dan tidak keras ya guys ya. Oke guys, lanjut lagi. Setelah kol ini baru kita masukkan namanya bihun guys. Bihun ini secukupnya ya guys ya, untuk satu porsi segini. Untuk tata letaknya itu di pinggir ya guys ya. Perhatikan untuk tata letaknya itu di pinggir. Setelah bihun itu, ini bihun kita sudah direbus ya guys ya. Udah lumayan lembut ya guys ya. Udah direbus dulu dengan air panas. Udah kita rendam lalu kita tiriskan, dia tidak ada air ya guys ya, sehingga tidak merusak tekstur soto, kuah sotonya nanti. Dan juga untuk mie kuningnya juga guys, mie kuningnya juga secukupnya sama kayak bihun tadi ya guys ya. Lalu kita taruh di sebelahnya juga ini guys, supaya dia ada ciri khas warna ya guys ya. Ini putih, ini kuning ya guys ya. Dan kolnya tadi tidak terlihat guys karena di bawah dia, agar dia empuk kena siram kuahnya nanti. Setelah itu baru yang saya beritahu tadi, kita masukkan daging guys. Ini daging ini sekitar 20 potong ya guys ya untuk satu porsinya. Setelah dipotong dadu gini ya guys ya, ini minimal 20 potong segini ya guys ya. Oke guys, untuk satu porsinya ya guys ya, kira-kira segini guys. Lalu kikil juga sama guys, segitu juga. Sama yang sudah direbus, sudah dipotong dadu. Dia di pinggir gini ya guys ya. Tuh agak ditengahin sedikit supaya kelihatan sotonya itu bagus, rapi, dan tidak mangkoknya tidak kotor ya guys ya, tidak berantakan. Setelah itu baru kita risol guys. Ini namanya risol. Risol ini guys kita belinya di pasar atau bisa bikin sendiri. Ini sudah digoreng ya guys ya, udah digoreng dengan matang, sedikit kering tapi tidak kering banget ya guys ya. Kalau kering banget itu risol ini dia teksturnya itu keras guys, jadi susah untuk dimakannya. Jadinya dia tidak keras dan tidak empuk, terlalu empuk juga, standar seperti ini ya guys ya. Tuh. Setelah itu risol ini kita potong guys, tidak panjang seperti ini ya, kita potong menjadi 4 ya guys ya. Oke guys, sudah terpotong 4 dia. Lalu kita masukkan di ini ya guys ya, di sisi-sisinya ini ya guys,
supaya dia kelihatan rapi di mangkoknya itu ya guys ya. Sudah itu baru kita masukkan namanya daun bawang iris ya guys, yang udah diiris, dan seledri. Ini tergantung rekomen permintaan tamu ya guys ya. Kadang ada yang tidak pakai seledri sama daun bawang, kita tidak usah pakein, tapi ini kita pakainya guys ya, untuk memberitahu teman-teman bagaimana cara menyajikan soto mie Bogor itu dengan penampilan yang menarik. Oke guys, dan teksturnya itu lembut dan tidak dikomplain oleh customer. Oke guys, secukupnya saja kita kasih seperti itu. Lalu kita kasih tomat iris ya guys ya. Oke guys, tomatnya ini kita iris dulu. Oke guys, tomatnya sudah kita kasih. Dia harus di atas ini ya guys ya, tomatnya itu ya guys ya. Supaya kenapa guys? Biar dia warna-warni guys. Di bawahnya itu ada kuning, terus putih, risolnya di pinggir. Di bawahnya itu lagi ada hijau-hijau seledrinya, dan tekstur dagingnya kelihatan juga guys. Kalau kita siram dengan kuah itu nanti kelihatan. Setelah itu guys, baru namanya kita kasih garam ya guys ya. Garamnya itu tidak usah banyak-banyak guys. Garam sama sasa, ada juga yang tidak pakai sasa ataupun garam ya guys, kita tidak usah kasih. Ini kita kasih secukupnya guys, seujung sendok anak kecil ya guys ya. Tuh, sama garam juga seperti itu guys. Garam juga sama guys, segini. Setelah itu baru namanya kita tuangin kuah ya guys ya. Oke, ini kuahnya kita udah siapin ya guys ya. Tuh, kuahnya ini harus benar-benar matang ya guys, karena kalau tidak panas atau tidak matang ini bisa apa namanya, kol tadi tidak lembut ya guys ya. Ini udah 100 derajat ya panasnya guys ya, udah ngebul ya. Kita menyiramnya dari atas gini ya guys ya, supaya garamnya itu apa namanya, larut ya guys ya. Oke guys. Nah, inilah teman-teman penampilan sotonya teman-teman. Seperti ini ya guys ya. Ini belum disajikan ke tamu ya, atau ke customer ya guys. Ini masih ada lagi. Ini teman-teman belum kita kasih apa namanya, bawang goreng. Ada yang kasih atau yang tidak, tergantung request tamu. Ini harus di atasnya sini teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa lagi teman-teman, ada satu lagi, jeruk limau. Jeruk limau ini dia membuat kuah itu seger, soto itu seger ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan atau lupa. Ini setiap customer itu pasti pakai ini. Jarang banget namanya yang tidak. Oke teman-teman. Untuk jeruknya tadi kita potong ya teman-teman, tapi tidak dipotong benar-benar potong, dia cukup segini aja ya teman-teman, supaya bisa kita taruh sini sebagai topping juga. Dia bagus sekali melihatnya teman-teman. Dan sendoknya juga, dan sendok garpu jangan sampai ketinggalan teman-teman. Seperti ini dia. Cakep nggak teman-teman? Tuh, penampilannya ada biru, merah, kuning, putih, dan dagingnya kelihatan teman-teman. Hanya 15.000 teman-teman, harganya hanya 15.000 teman-teman, tidak mahal. Perut Anda kenyang, Anda pun puas teman-teman. Itu belum termasuk nasi teman-teman. Oke teman-teman, ini dia soto mie-nya satu porsi ya teman-teman, udah beserta nasi sama soto ya teman ya. Kita menyajikan tamunya ke depan itu sudah ada kecap dan sambal di depan meja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, harganya untuk satu porsinya soto plus nasi itu 18.000 saja teman-teman. Uang 18.000 itu sangat kecil untuk di Jakarta teman-teman ya. Untuk perut
perut Anda yang lapar, teman-teman boleh merapat di Jalan Kampung Kandang, Cilandak KKO, Jakarta Selatan ya teman-teman ya. Kalau di mapnya itu jajanan Kampung Kandang. Oke teman-teman, thank you. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Untuk video berikutnya mungkin saya akan memberitahu tutorial tentang bubur ataupun ayam penyet, ayam bakar, dan soto ceker, soto Lamongan, dan soto Surabaya. Masih banyak lagi teman-teman. Thank you, bye bye.